seorang yang tidak yakin bahwa Allah itu menjamin rezeki atas kita. Nah makanya dia boleh jalan kita. Salah satunya ya jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi dan di tempat dan waktu yang berbeda, terutama jangan lupa sabrek kabeh like komen and share ya. Jadi saat ini kita ada pembahasan yang menarik ini, dan tak lupa kita sudah bersama dengan narasumber. Kalian Bapak, Mas, nopo sinten iki saged diperkenalkan? Kang Parno. Kalian Kang Parno ini adalah salah satu kita sekarang berada di kawasan pesisir selatan, pesisir laut selatan. Nah ini kita akan berbincang-bincang, Kang. Ini mohon bimbingannya. Kita akan ngobrol, kita akan meminta untuk berbagi seperti itu. Bahasan kita pada kali ini kita akan membahas tentang pesugihan. Apa itu pesugihan dan selayang pandang pesugihan itu seperti apa. Sebelumnya mungkin lebih aktornya, kalau kita lebih kenal, lebih akrab, sebenarnya sudah berapa lama Kang Parno ini masuk atau di dunia spiritual? Mulai dari tahun 91, belum lahir saya. Nah itu ada fase-fase tertentu yang dilewati nopo mboten saged diceritakan? ya ada. Apa perlu saya ceritakan? Jelas dari tahun 91 itu kan dari saudara-saudara saya kebetulan mereka sudah belajar spiritual dari nenek moyang. Jadi kalau bisa dikatakan mulai dari lahir itu diajarkan seperti apa, Semacam ada darah yang mengalir di spiritual seperti itu. karena dari jiwa-jiwa di sana itu bisa dikatakan mereka orang jalan tunai. Wah, bisa sekali. Nah ini terkait isu di masyarakat ini, ada yang menganggap bahwasanya untuk cari jalan cepatnya, untuk kaya itu menggunakan pesugihan. Nah, pesugihan itu sendiri dari persepsi Kang Parno itu seperti apa? Ya pesugihan itu jalan pintas mencari uang. Jadi intinya ya kita minta bantuan jin atau semacamnya lah untuk mencarikan uang, tentunya dengan dari jin itu sendiri meminta tumbal atau minta ganti. Kalau macam-macam pesugihan sendiri itu sebenarnya bisa dibagi beberapa atau banyak atau gimana itu? Ya pesugihan itu salah satunya mungkin ada yang buto hijau, ada yang tuyul, tapi mayoritas kebanyakan dari mereka itu yang menggunakan Kalau ada nih cerita bahwasanya dalam suatu tempat rumah makan atau apa itu katanya menggunakan pocong, dan itu diludahi itu makanannya, itu biasanya memang seperti itu apa seperti apa? ya pocong sebenarnya itu jin juga gitu. Jadi itu hanya menurut saya itu hanya cara Jawa ini ben gampang nih
sing ngarani. Sebenarnya apapun bentuk mereka, baik itu tuyul, baik itu apapun apa seperti itu pocong dan sebagainya, itu pada intinya mereka adalah jin juga. Jadi intinya mereka minta bantuan sama jin agar misalkan suruh mewariskan dagangannya atau suruh minta tarik atau mengambilkan uang, mencuri uang lain. Jadi pada intinya tetap jin juga. Berarti kalau seperti itu ada semacam perjanjian. Oh ya, ada semacam. Berarti kalau perjanjian ada syarat tertentu yang harus dilakukan nopo pripun nih? Ya biasanya ada tumbal. Misalkan ada juga yang minta tumbal, ada juga yang minta katakanlah agar dia tetap bersama, mungkin intinya yo sesuk nak neng neraka kono, pokoknya intinya tetap si kita itu biar di masuk neraka sama-sama lah intinya. Si jin itu gitu ya. Nah, kalau ada yang dia tumbal biasanya gini, dari yang dia mau mencarikan uang, kekayaan lah itu, tapi biasanya minta dari keluarga atau siapa yang kalau toh si yang berjanji itu si manusia tidak mengabulkan, nah itu apa yang akan terjadi? ya itu kan biasanya mati. Berarti bisa nggak sih kalau jin itu ternyata bisa membunuh manusia, itu bisa dikatakan seperti itu, atau dengan perjanjian baru bisa jin itu membunuh manusia? Sebenarnya begini, Mas, kalau kita bahas ini tentang secara umum atau secara ini, ya, kalau apapun nama bentuk perjanjian itu, selama perjanjian itu bukan sama Allah, perjanjian itu ke yang lain, itu bisa diputuskan. Misalkan ada satu perjanjian sama jin, itu bisa diputuskan. Tentunya dengan kita benar-benar belajar atau benar-benar keyakinan kita, keimanan kita ke Allah ini mutlak, nggak kemana-mana ya, itu putus. Mereka takut juga sama orang yang dekat sama mereka. Jadi seperti itu. Berarti ketika terputus pun kekayaan yang itu akan semerta-merta langsung hilang dalam sekejap, atau gimana itu? Oh, iya. Yang kekayaan diberikan si tuyul, si jin, si gendruwo, si gebewego. Ya, nggak langsung hilang. Cuman kan kalau harta dan sebagainya kan titipan, Allah titipkan. Kalau itu titipan itu pasti diambil juga, cuma nggak serta-merta terus diambil, enggak. Biasanya begini, kalau harta itu barokah, ya tentunya larinya juga ke tempat ibadah, Amaliyah ini. ya. Tapi kalau ini harta yang nggak barokah ini akan banyak sekali mengundang malapetaka. Misalkan satu besar keluarganya atau entah apalah itu yang akan menghabiskan, mungkin malapetaka atau apa, dan ujian yang datang atau sakit mungkin nggak sembuh-sembuh dan sebagainya, yang intinya untuk menghabiskan uang. Kalau kita lihat secara umum pesugihan itu kan identik dengan tumbal. Nah, apakah ada itu pesugihan yang tidak menggunakan tumbal, itu ada nggak? Pesugihan Yang tidak menggunakan tumbal? ya tumbalnya tetap diri kita sendiri, kan? Nggak ada. Intinya kan begini, satu misal walaupun secara
apa ya, secara lahir itu jin yang kita perbudak, tapi secara batin itu kita yang diperbudak mereka. Jadi walaupun mereka nggak minta tumbal sama sekali itu, tapi kita tetap masuk dalam golongan mereka. Itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya persekutuan dengan jin ini gimana ya caranya saya menceritakan. Yang jelas menurut saya semua pasti ada tumbal, entah itu jangka panjang atau jangka pendek. Yang jelas begini, kalau rezeki yang halal aja 2,5% dari rezeki yang kita dapatkan itu bukan milik kita, itu kan. Apalagi ini dengan cara tidak halal, gitu kan. Harus ada tukar atau tumbal, Pasti itu pasti ada. Berarti kalau secara memang benar ada itu tumbal seperti apa, pesugihan seperti tuyul seperti itu, memang benar ada seperti itu. Ada. Karena keresahan masyarakat saat ini banyak juga uangnya yang hilang dari beberapa, tinggal beberapa gitu. Untuk pesan untuk masyarakat secara luas ini, untuk apa nih, agar masyarakat itu bisa tenang ketika menyimpan uang itu, sebaiknya seperti apa menghindari diambilnya tuyul itu, atau kita ada doa tertentu untuk keperluan? Yang jelas begini, kalau jin ataupun setan itu, yang jelas jin lah, seperti mereka itu mendatangi kita kan yang kosong. Maksudnya kosong bukan berarti kita harus mempunyai mungkin apa ya, istilah kehebatan, enggak. Kosong itu kita kosong dari pertolongan Allah. Ya kita banyak-banyak aja mohon pertolongan sama Allah. Kita banyak-banyak aja membangun keyakinan ke Allah. Keyakinan itu dari hati kan. Kita yakin sama Allah bahwa tidak ada manfaat dan tidak ada madarat kecuali Allah yang memberikan atau menghendaki. Kalau kita sudah yakin betul ke Allah, kita sudah keimanan kita itu benar kepada Allah dan tidak ada yang mampu memberi apapun kecuali Allah, itu insya Allah kita akan pernah karena mereka takut juga dengan orang-orang atau dengan kita yang dekat sama Allah. Itu mereka persekutuan, bentuk satu persekutuan. Jadi ketika seseorang itu mengambil jalan pintas, seseorang yang tidak percaya akan takdir, seseorang yang tidak yakin bahwa besok itu kita akan mendapatkan rezeki, seseorang yang tidak yakin bahwa Allah itu menjamin rezeki atas kita. Nah makanya dia boleh jalan pintas. Salah satunya ya jin. Benar ini. Jadi pesugihan ini apapun namanya, bentuk pesugihan itu dan pada intinya kita menuhankan kepada yang lain. Nah intinya entah itu buta hijau, entah itu babi ngepet, itu kita seandainya babi ngepet pun seseorang yang menjadi babi itu kan ilmu jin juga ya, ilmu setan, ilmu sesat juga ya. Jadi intinya aku cara bosone Jawa, bahasa Jawa ini aku gelem melu kowe, atau bahasa jinnya bahasanya aku gelem nulung kowe ning kowe kudu manut apa sing jadi sing apa sing tak. Oke, itu seperti itu. Jadi
ketika awake dhewe atau wong kuwi manut dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh si jin itu, maka jin akan melakukan apa yang dia minta. Jadi secara dohir itu sebenarnya koyoke itu sepertinya itu jin yang jadi budak kita, karena disuruh ganti kon dipu opo-opo mangkat, ikut duit ning kono itu mangkat. Tapi secara batin itu kita yang berbudak sebenarnya. Itu bukan tentang satu kesucian saja, tapi dengan yang lain. Misalkan pengobatan menggunakan bantuan, menggunakan media, misalnya mengundang toko ini, undang saya untuk pertanyaan. Seandainya yang kita undang, kita terlanjur datang ke rumah seseorang atau dimintai tolong seseorang, terus begitu arep nambani jebule sing diundangi ora teko, gitu misal, mampu nggak kita ngobati? Nggak mampu, karena kita sedang pada saat itu, selama dia mengobati dengan mengundang orang lain atau mengundang makhluk lain ke dalam tubuh kita sedang tidak menjadi diri kita sendiri, tapi kita sedang menjadi orang lain, atau kita dikuasai oleh makhluk lain. Nah terus pada saat kita dikuasai oleh makhluk lain dalam jiwa kita ini, terus keyakinan kita kemana? Terus Allah itu pada saat itu Allah yang maha kuasa, yang maha segalanya, itu kita kemana kan? Berarti kita sedang tidak yakin kalau Allah itu maha kuasa. Itu pada itu pesugihan itu. Jadi orang yang tidak yakin dengan adanya takdir, wong sing ora percaya nek aku sesuk ki bakal intine itu ya. Sesuk ki aku ora entuk kebahagiaan sesuk itu. Jadi dia mengambil jalan pintas, jalur bantuan. Itu kurang lebih. Ada enggak sih Kang penangkal dari adanya tuyul dan jin-jin yang lain itu? Mungkin ada doa atau seperti apa, itu ada enggak? Sebenarnya gini ya, kalau doa itu kalau di Al-Quran ada, tapi nek cara basa Jawane itu donga sing paling mandi itu doa seperti apa sih? Doa yang donga sing paling mandi itu adalah donga sing nalika wong donga ki tekan. Yang dikatakan tekan itu seperti apa? Tekan itu maksudnya sampai. Jadi ketika kita berdoa itu doa kita itu benar-benar sampai. Donga sing tekan, iya donga sing paling mandi. Jadi doa yang sampai. Nah terus doa yang sampai ini doa seperti apa? Misalkan saya nggak paham bahasanya, saya ngomong sama sampean yang saya nggak paham bahasanya. Kira-kira sampean mampu nggak menangkap bahasa saya yang saya nggak paham? Tidak. Nah kalau tidak, ini seperti ketika kita berdoa bahasa Arab. Nah seperti itu, kita nggak kadang berdoa tapi tidak paham tentang bahasa Arab artinya apa. Nah mungkin itu apa nih? Ada sekat tidak sampai doa atau seperti apa? Oh enggak begitu. Enggak begitu. Arab itu sampean misalkan tahu bahasa Arab kan, bahasa Arab tahu, tapi sampean tahu doa ini untuk apa? Tujuan doa itu tujuan apa? Misalkan doa sapu jagat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, tahu artinya? Enggak, tapi kita tahu bahwa seseorang yang membaca doa itu akan dibahagiakan dunia dan akhirat. Jadi keyakinan, maka doa itu sampai, maka Allah membahagiakan kita baik nanti di dunia ini ataupun nanti di akhirat. Dari situlah ini keyakinan itu. Nah dari keyakinan inilah kita yakin benar bahwa apa yang kita ucapkan itu, atau jadi ini sampai itu antarane pikiran lan ati bisa nyawiji
gak awake dhewe iki omongan karo Allah itu seakan-akan ya toh, kita berbicara itu nggak ada sekat apapun. Jadi hati pikiran duh Gusti ya Allah kula nyuwun dadi misal dengan baca selawat. Kula nembe susah. Jadi sak mandi-mandi ning donga itu ketika nggak usah kemana-mana, bukan di tempat sing wingit-wingit, nggak usah, kita pakai sajadah aja, kita ambil air wudhu, kita mungkin sholat dulu lah, sholat hajat atau sholat apa, terus kita mohon gitu. Dengan bahasa kita saja, kalau kita nggak tahu bahasanya, bahasa Jawa, Allah Maha tahu. Duh Gusti Allah, niki kula beri saya jalan terbaik dan sebagainya, dan hindarkan saya dari itu akan justru awake dhewe le ndonga yo koyo tenan wis tenuanan dengan penuh apa ya, penuh keyakinan, maka insyaallah sampai dan pasti dikabulkan. Karena doa itu mbuh saiki, mbuh sesuk, mbuh kapan pasti dikabulkan. Tapi kapan kabulnya doa itu Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Karena Allah yang Maha tahu, maksudnya gini, karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita pada saat ini. Karena kita nggak pernah tahu mana yang terbaik, kita nggak pernah tahu. Makanya jangan pernah ragu ketika Allah memilihkan sesuatu untuk kita. Yakin saja, berbaik sangka sajalah sama Allah. Itu baik. Jadi intinya wes lah, kalau secara umum ya intinya wes rasa mempersekutukan segala sesuatu. Misalnya rasa golek liyane Gusti Allah. Nembung ro Gusti Allah. Dalam agama itu wis diajarkan perbanyak sedekah. Ora iso sedekah, apa sing ora disedekahke, maka gantinya sedekah itu adalah sholat. Sholat duha itu adalah sedekah. Jadi bukan sholat terus mendatangkan, bukan. Itu karena awak dhewe kudu sedekah, dan sedekah dari sekian banyaknya sedekah itu kita nggak mampu, maka sholat duha itu gantinya sedekah itu seperti itu. Jadi nek kepengen sugih ya usaha, terus dipikir sing tenan, melaku sing bener, ndonga sing wapi, yakin tenanan ke Allah insyaallah. Mesti sugih itu ora kudu bahagia itu ora mergo akeh duit. Karena bahagia itu kadang wong ora duwe juga sehat. Bahagia itu apa sih sebenarnya? Bahagia sederhana. Bahagia itu ketika kita ingin mencapai sesuatu, misal cuman rong di HP, tapi kepengen di HP. Nah, HP ini sampean wis nggo duit, wis ketuk ndalan, terus sampean di harapan bahwasannya sebentar lagi saya akan mendapatkan HP yang saya idam-idamkan. Nah, itu bahagianya nih. Tapi engko nek wis duwe padha wae. Nggo HP ini sampean jadul 3315 ngono kan. Karo HP sama aja. Sama aja. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi pesannya satu, jangan pernah mempersekutukan Tuhan. Sampai ketika kasarannya gini lah, sampai misalkan sudah berkeluarga, cuman istri, cuman mau sakit saudara. Nah, itu iya itu makan. Kamu sampean saja sakit ketika istri sampean menduakan, apalagi seperti itu saudara penonton YouTube, pencinta YouTube di seluruh Indonesia Raya Merdeka. Nah, begitu kita
mungkin akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang atau lain waktu. Kita sangat berterima kasih kepada Kang Parno ya. Nah, semoga ini bermanfaat bagi masyarakat seluruh Indonesia Raya Merdeka. Karena apa? Berarti setan engklek, setan tuyul, setan jin apapun itu persekutuan. Jangan sampai seperti itu. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa sabrek. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.